Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin khatamul anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita dari pembahasan tafsir Al-Muyassar, dan kita sekarang masih di surah Al-Mulk di ayat ke-23. Ya, silakan, ada yang baca. Iya Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Qalilan ma tashkurun. Qul huwallazi dzara'akum fil ardi wa ilaihi tuhsyarun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah, Dia yang telah menjadikan kalian pendengaran dan penglihatan serta hati, dan sedikit dari kalian yang bersyukur. Dan katakanlah, Dialah yang menjadikan kalian berjalan di atas muka bumi ini dan kepadanya kalian dikumpulkan. Qul lahum ayyuhar rasul, katakan kepada mereka, wahai Rasul, Allahu huwallazi awjadakum minal adami. Allah dialah yang telah menjadikan kalian atau menciptakan kalian dari ketidakadaan. Wa ja'ala lakumus sam'a litasma'u bih. Dan Dia yang telah menjadikan bagi kalian pendengaran untuk kalian mendengar dengannya. Wal absara litubsiru biha. Dan Dialah yang telah menjadikan atau menciptakan penglihatan bagi kalian agar kalian bisa melihat dengannya. Wal qulubu lita'qilu biha. Dan Dialah yang telah menciptakan hati agar kalian bisa berfikir dengannya. Qalilan ayyuhal kafiruna ma tu'adduna syukra hadhihi ni'ami li rabbikumul ladzi an'ama biha 'alaikum. Dan sedikit sekali, wahai orang-orang kafir, dari kalian yang menunaikan syukur terhadap nikmat Rabb kalian ini yang telah Dia anugerahkan kepada kalian. Qul lahum Allahu huwallazi khalaqakum wa nashrakum fil ard. Katakanlah kepada mereka, Allah dialah yang telah menciptakan kalian dan menyebarkan kalian di muka bumi ini. Wa ilaihi wahdahu tujma'una ba'da hadza tafarruqi lil hisabi wal jazai. Dan hanya kepadanya kalian akan dikumpulkan setelah kalian terpisah untuk mendapatkan hisab dan balasan. Lanjut Ustaz. Saya duduk. Baik. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman agar Nabi Muhammad SAW mengabarkan kepada manusia dan kepada orang-orang yang mengingkari tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, katakanlah kepada mereka, Allah lah yang menciptakan kalian, ya, yang mengadakan kalian dari asalnya tidak ada. Bahkan Allah lah yang memberikan nikmat berupa diberi adanya pendengaran, penglihatan, dan akal, yang mana
tiga organ ini bisa dipakai. Pendengaran untuk mendengar, penglihatan untuk melihat, ya. Hati untuk berpikir, untuk merenungkan. Tapi sayangnya qalilan ma tashkurun. Sedikit sekali kalian yang bersyukur. Iya, ayat ini banyak yang senada dengannya, yang mirip. Salah satu contohnya misalnya di surah An-Nahl ayat 78. Ini yang mirip dengan ini, ya. Surah An-Nahl ayat 78. Hanya saja di surah An-Nahl Allah menyebutkan, Allah Subhanahu wa taala, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Allah Subhanahu wa taala melahirkan kalian dari perut ibu kalian dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Jadi kita terlahir dalam kondisi tidak tahu apa-apa. Kemudian Allah menjadikan bagi kalian pendengaran, penglihatan, dan akal pikiran. La'allakum tashkurun. Agar kalian bersyukur. Jadi tiga nikmat ini secara khusus, secara umum nikmat kehidupan itu harus kita syukuri. Ya, harus kita syukuri dan dipakai untuk bersyukur kepada Allah. Hendaklah nikmat ini dipakai bersyukur kepada Allah. Ya. Agar kondisi kita yang tadinya tidak tahu apapun menjadi tahu, menjadi berilmu. Dan memang kata para ulama disebutkan tiga organ ini, pendengaran, penglihatan, dan hati, akal, karena memang tiga organ ini pintu ilmu. Ya. Ilmu bisa diperoleh melalui tiga sebab ini, melalui mendengar, melihat, dan berpikir. Ya. Jadi tujuannya agar kita bersyukur. Jangan sampai kita ya seperti ini, qalilan ma tashkurun. Orang-orang kafir itu sedikit sekali yang mensyukuri nikmat tersebut. Jadi sadari nikmat ini, kemudian pergunakan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam ayat yang lain di surah Al-Isra ayat ke-36, di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm." Janganlah engkau berbuat sesuatu yang tidak tahu ilmunya. Sesungguhnya inna sam'a wal basar wal fuad. Allah sebutkan lagi inna sam'a wal basar wal fuad. Ya, sungguhnya pendengaran, penglihatan, dan akal pikiran, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Seluruhnya akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Pendengaran kita dipakai mendengar apa saja, penglihatan kita dipakai melihat apa saja, dan akal pikiran kita dipakai memikirkan apa saja. Ya. Jadi tiga organ ini tadi merupakan sebab untuk mendapatkan ilmu. Ya. Lalu agar dipakai untuk bersyukur kepada Allah. Kemudian akan dimintai pertanggungjawabannya. Lalu melalui tiga organ ini, kadang dosa bisa muncul dari pendengaran, kita mendengar yang diharamkan, dari penglihatan, dari akal pikiran. Ya. Sehingga harus berhati-hati. Lalu secara umum, di sini dikatakan Allah yang menciptakan kalian. Ya. Menciptakan, menjadikan, bahkan di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, misalnya di dalam surah Al-A'raf, ya, Al-A'raf ayat ke
10. Walaqad makkannakum fil ardh wa ja'alna lakum fiha ma'ayis qalilan ma tashkurun. Diakhiri dengan kalimat yang sama. Qalila ma tashkurun. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-A'raf ayat 10, sungguh kami telah menempatkan kalian di bumi. Ciptakannya, bumi diciptakan, kita ditempatkan di muka bumi ini. Kemudian wa ja'alna lakum fiha ma'ayis. Kami pun menjadikan bagi kalian, menyiapkan bagi kalian di muka bumi itu ma'ayis. Hal-hal yang bisa menunjang kehidupan. Tapi sayangnya, qalilama tashkurun. Sedikit sekali kalian yang bersyukur. Ya. Jadi, nikmat ini harusnya kita syukuri dengan ibadah, dengan beriman kepada Allah. Jangan seperti orang kafir. Orang kafir tidak bersyukur dengan nikmat tersebut. Ya. Makanya di sini secara khusus untuk orang kafir yang tidak bersyukur. Ya. Bahkan orang kafir itu hidupnya di dunia hanya poya-poya saja. Yatamatta'un wa ya'kulun, poya-poya, makan-makan. Adapun orang beriman, hendaklah sebaliknya. Karena rasa syukur dan rasa sabar, ya, hati yang bersyukur, kemudian jiwa yang bersabar, itu diantara modal kita menghadapi kehidupan. Kita tahu kehidupan ini Allah ciptakan dengan berbagai macam ujian, dan diantara mental yang harus disiapkan itu mental yang selalu bersyukur, penyabar. Baik, kemudian Allah Subhanahu wa taala merintahkan kepada Nabi, "Qul huwallazi dzara'akum fil ardi wa ilaihi tuhsyarun." Katakanlah kepada mereka, Allah lah yang mengembangbiakan, menjadikan kalian banyak di muka bumi, dan kelak suatu saat ya kalian akan dikumpulkan. Artinya sekarang kita hidup di dunia dengan berbagai macam suku, ya, berbagai macam ya perbedaan, ya. Jadi banyak, jadi sedikit, jadi banyak. Kemudian wakatsarakum dalam ayat yang lain, Allah memperbanyak kalian di muka bumi ini sehingga hidup sehingga muka bumi ini bisa makmur, ya, bisa terisi oleh manusia. Tapi ingat, di sini Allah sebutkan wa ilaihi tusyarun, hanya kepadanya lah kalian akan dikumpulkan. Artinya kehidupan kita sekarang ini sementara, ya, dan nanti kita akan berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diciptakan, Allah yang menciptakan kalian dan yang menyebarkan kalian di muka bumi, tapi nanti di akhirat akan dikembalikan kepada Allah, dikumpulkan, ya. Untuk apa? Nah ini. Jadi kita akan dikumpulkan nanti setelah kematian lil hisab wal jaza. Untuk dihisab dan diberikan balasan. Artinya jangan sampai kita ini hidup sia-sia, ya. Hidup jangan seperti orang kafir yang mana mereka hidup itu fokusnya makan, minum, senang-senang, kemudian hanya sekedar mengejar angan-angan, cita-cita semata yang sebatas duniawi, tapi tidak berpikir nanti ada kehidupan setelahnya, dihisab dan dibalas. Baik. Kemudian ayat berikutnya. Baik, Ustaz. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. Dan mereka orang-orang kafir berkata, kapankah datangnya ancaman itu jika kamu termasuk orang-orang yang benar? Qul innamal ilmu indallahi wa innama ana nadhirum mubin. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya ilmu tentang hari kiamat itu hanya ada pada Allah, dan aku hanyalah seorang pemberi peringatan yang menjelaskan. Wa yaqulul kafiruna, dan orang-orang kafir berkata, mata yatahaqqaqu hadzal wa'du bil hasyri ya Muhammad? Kapankah
janji pengumpulan ini terrealisasi atau menjadi kenyataan, wahai Muhammad. Akhbaruna bi zamanihi ayyuhal mu'minun. Kabarkan kepada kami kapan waktunya, wahai orang-orang yang beriman. In kuntum Akhbiruna. shadiqin. Ini jadi akhbiruna. Oh, akhbiruna. Akhbiruna bi zamanihi ayyuhal mu'minun. Dan kabarkan kepada kami, wahai orang-orang yang beriman, kapankah waktunya? In kuntum shadiqina fima tadda'una. Jika kalian termasuk orang-orang yang benar terhadap apa yang kalian serukan itu. Qul ayyuhar rasulu lihaula'i. Katakanlah, wahai Rasul, kepada mereka, innal ilma biwaqti qiyamis sa'ati ikhtassallahu bih. Sesungguhnya ilmu tentang waktunya terjadi hari kiamat hanya khusus ada di sisi Allah. Wa innama ana nadhirun lakum ukhawwifakum akibata kufrihim. Dan sesungguhnya aku hanyalah seorang pemberi peringatan kepada kalian. Aku menakuti kalian dengan akibat kekufuran kalian. Wa ubayyina lakum ma amarani Allahu bibayanihi ghayatal bayan. Dan aku hanyalah seorang yang menjelaskan kepada kalian tentang apa yang Allah perintahkan kepadaku untuk menjelaskannya. Baik, Lanjut. cukup dulu. Kalimat yang seperti ini sering diungkapkan ya oleh orang-orang kafir. Mereka menantang Nabi Muhammad SAW. Wa yaqulun, mereka berkata dengan penuh keangkuhan serta penolakan, mata hadal wa'du, kapan katanya? Siksa, kiamat, azab, kapan? Kapan itu terjadi? In kuntum shadiqin. Jika kalian, ini kata orang kafir ya, kepada orang beriman. Jika kalian orang yang benar. Maksudnya, sok buktikan. Yang benar itu kami atau kalian. Kalau kalian yang benar, mana azab yang sering kalian sebutkan orang kafir akan gini, akan gini. Mana datangkan? Ya. Ini orang kafir yang menantang kepada Nabi dan kepada kaum mukminin. Mereka menantang untuk didatangkan azab. Kata Nabi SAW, itu kata Allah Subhanahu Wa Taala, Qul, sampaikan kepada mereka, sesungguhnya ilmu ya, tentang kejadian kiamat, berarti di sini wa'adu di sini makna khususnya adalah tentang kiamat. Janji di sini adalah tentang kiamat. Ya. Mereka menantang kapan kiamat itu. Coba katanya. Nabi menjawab bahwasanya pengetahuan tersebut adalah di sisi Allah. Artinya saya nggak tahu. Hanya Allah yang tahu tentang kapan terjadinya kiamat itu. Ya. Adapun tugas saya, ini kata Nabi SAW, adapun tugas saya adalah memberikan mewanti-wanti, mengingatkan, mengancam, menjelaskan. Itu tugas Nabi. Di sini penting kita ketahui ya, kalau kita sebagai penasehat misalkan, yang menasehati orang lain tentang kiamat, kita lebih ke persiapan untuk beramal. Ya. Tidak fokus kapan terjadinya dan sibuk memikirkan kapan terjadinya. Kapanpun terjadinya, kalau memang diri kita sudah siap, nggak ada masalah. Masalahnya apa? Kalau kita sudah siap. Nanti ketika kiamat itu datang, semua orang beriman. Semua orang. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Al-An'am atau Al-A'raf. Ketika kiamat itu datang, ketika matahari terbit dari tempat terbenamnya, ya,
Itu dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di surah Al-An'am. Al-An'am ayat ke-158. Orang kafir itu tidak hal yang zuruna illa an ta'tiyahumul malaikah. Orang kafir itu tidak menunggu kecuali datang malaikat kepada mereka. Mati maksudnya. Baru percaya mereka. Au yatiya rabbuk. Atau datang Robmu. Atau datang Robmu nanti di hari kiamat. Ya, di akhirat. Atau datang sebagian tanda kekuasaan, tanda kekuasaan Allah. Pada hari datang sebagian tanda kekuasaan Allah, itu maksudnya matahari terbit dari tempat terbenamnya, maka itulah hari kiamat, dan saat itu manusia akan beriman, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi la yanfa'u nafsan imanuha, imannya tidak bermanfaat. Jadi beriman pada waktu itu nggak bermanfaat. Kalau sebelumnya dia tidak beriman, imannya hanya waktu itu. Sebelumnya tidak iman, tidak percaya. Pas kiamat tiba baru percaya. Nah itu tidak bermanfaat. Seperti orang yang tobat kalau udah sekarat, itu nggak bermanfaat. Fir'aun ketika sekarat tobat, tapi nggak bermanfaat. Artinya di sini kejadian kiamat atau kematian itu bukan hal yang perlu kita bahas kapan waktunya. Ya. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita persiapan. Sebagaimana hal tersebut ketika ditanyakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam oleh sebagian sahabatnya tentang kapan kiamat. Nabi hanya menyebutkan beberapa cirinya, dan Nabi balik bertanya, apa yang sudah engkau persiapkan untuk menghadapinya? Ya. Dan di sini seorang penasehat atau penceramah atau pemuka agama itu tugasnya hanya memperingatkan, membahas detail-detail. Yang dikatakan orang-orang kafir berkata, mata yathaqaq, kapan terrealisasinya janji ini, yang mana akan dikumpulkan dan sebagainya. Karena orang-orang kafir ketika diceritakan tentang hari kiamat, tentang akhirat, tentang keadaan kubur, tentang keadaan surga dan neraka, mereka menganggap itu dongeng, tidak percaya. Mereka menantang, akhbiruna, coba kabarkan, kapan itu waktunya. Mereka mendesak orang-orang beriman, kapan waktunya. Kalau kalian jujur terhadap klaim kalian. Ya. Ini orang-orang kafir. Maka kata Allah kepada nabinya, katakan wahai Rasul kepada mereka orang-orang kafir itu, sesungguhnya pengetahuan tentang waktu terjadinya kiamat, nah, ihtasallahu bihi, itu kekhususan Allah terhadapnya. Jadi nggak ada yang tahu tentang kiamat itu kapan kecuali Allah. Dan kita tidak sibuk ya, misalnya tanda-tandanya sudah sangat dekat sekali. Kalaupun kiamat itu terjadi besok lusa, sementara kita atau kita sudah mempersiapkan, sudah beriman, insya Allah kita akan selamat. Tapi kalau kita, wah kiamat kayaknya masih lama, terus kita leha-leha, bisa jadi betul kiamat dunia masih lama, tapi ajal kita nggak tahu. Karena kematian atau ajal itu adalah disebut kiamat. Kiamat untuk dia, untuk dirinya. Ya. Dan itu pun tidak tahu kapan-kapan, tidak tahu kapan terjadinya. Kita nggak tahu kita kapan wafat. Sehingga itu hak khusus Allah. Tidak ada yang tahu selain Allah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak tahu. Malaikat Jibril Alaihissalam tidak tahu juga kapan terjadinya itu. Ya, tidak tahu. Adapun aku, kata Nabi, hanya memberikan ancaman, mengingatkan kalian, menakut-nakuti kalian tentang akibat kekufuran kalian. Jadi tugas Nabi itu yang mengingatkan. Atau kalau secara umum mengingatkan
orang lain dari kemaksiatan. Itu tugas seorang penceramah. Ini bahaya, kalau bermaksiat ini bahayanya ini. Ya. Dan menjelaskan apa-apa yang Allah perintahkan kepadaku dengan penjelasan yang bagus. Ya. Dengan benar-benar penjelasan. Sehingga di sini juga nampak tugas seorang nabi itu adalah mengingatkan dan memberikan pesan, mengingatkan bahaya dan mengabarkan kebahagiaan. Itulah tugas seorang di antara tugas nabi, basyira wa nadhira. Makanya seorang penceramah kalau ada yang mengingatkan, Bu, Pak, ini haram, hati-hati. Itu bukan untuk menghakimi perbuatan kita, untuk agar kita berhati-hati. Sebagian orang, terutama yang baru-baru misalnya dia belajar atau ngaji, ketika ada seorang ustadz yang menjelaskan suatu perbuatan, ini hati-hati ya, memberikan kehati-hatian. Karena sayang kalau bapak dan ibu melakukan hal itu nanti diazab oleh Allah. Ya. Nah, kalau orang yang beriman akan takut dengan ancaman tersebut. Adapun orang-orang yang tidak beriman ya biasa saja. Bahkan tidak sedikit yang malah jadi benci kepada orang yang menyampaikannya. Baik, selanjutnya. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. Maka ketika mereka orang-orang kafir itu melihat azab pada hari kiamat sudah dekat, wajah orang-orang kafir itu menjadi muram. Dan dikatakan kepada mereka, inilah azab yang dahulu kamu memintanya. فَلَمَّا رَأَى الْكَافِرُ عَذَابَ اللَّهِ قَرِيبًا مِنْهُمْ وَعَيُنُهُ ظَهَرَتِ الذِّلَّةُ وَالْكَابَّةُ عَلَى وُجُوهِهِمْ. Dan ketika orang-orang kafir itu melihat azab Allah sangat dekat dengan mereka dan berada di hadapan kedua mata mereka, maka nampak raut wajah yang muram ya Ustaz ya. Penuh kehinaan. Penuh kehinaan, Muram. penuh kehinaan dan kemuraman. Waqila taubikhan lahum, dan dikatakan kepada mereka sebagai bentuk penghinaan kepada mereka, hadzal ladzi kuntum tatlabuna ta'jilihi Tatlubuna. fid dunya. Tatlubuna ta'jilahu. Tatlubuna ta'jiluhu fid dunya. Ta'jila. Ta'jila. Ta'jilahu fid dunya. Ini adalah yang dulu kalian memintanya untuk disegerakan di dunia. Baik. Ya. Ketika orang-orang kafir melihat azab sudah dekat, ini hari kiamat, ya, atau di akhirat, maka akan nampak wajah mereka itu berubah, ya, dan akan dikatakan kepada mereka, inilah yang kalian dulu inginkan, pertanyakan. Jadi perlu diketahui hari kiamat itu diantaranya yaumul fasl. Ya. Hari kiamat itu, ya, hari kiamat selain hari pembalasan, ya, juga disebutkan sebagai hari pemisah. Ya. Dipisahkan antara kafir dan mukmin. Bahagia dan celaka. Dipisahkan bahkan dengan ciri-ciri mereka. Ya. Banyak ayat Al-Quran misalnya, yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Pada hari memutih wajah orang-orang beriman. Wa taswaddu wujuh, orang-orang kafir. Ya. Atau misalkan wa wujuhu yauma idin musfirah.
dhahikatun mustabsirah. Pada hari kiamat itu wajah-wajah itu ada yang bersinar. Ada juga yang 'alaiha ghabarah, seperti kusam, seperti kena debu. Coba wajah kalau kena debu atau kena asap, bukan menghitam. Dan itu wajah orang-orang kafir menghitam, orang-orang mukmin memutih. Sudah terlihat ciri mereka tersenyum, itu orang-orang mukmin. Ada juga yang eh, dengan kepala tertunduk, itu orang-orang kafir, takut. Itu akan kelihatan. Dan kalau kita lihat di dunia sekarang, misalnya orang kafir terlihat ya, nampaknya lebih kaya, ya, itu enggak, nanti di akhirat mereka susah hidup. Banyak ayat Al-Quran yang menjelaskan bahwasanya eh, orang kafir itu ghairu yasir, di akhirat pun tidak mendapatkan kemudahan. Bahkan mereka tuh sulit hidup. Kalau kita di dunia sekarang melihat seolah orang kafir itu lebih maju, jangan tertipu kita. Allah melarang kita. La taghurannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Jangan memperdaya kalian kemajuan orang kafir dalam mengelola dunia. Nanti di akhirat terlihat bedanya, sangat jelas. Orang mukmin itu dipisahkan dengan orang-orang kafir. Sehingga di sini kita bersyukurlah menjadi seorang yang muslim. Ya. Juga nanti kita akan menyaksikan bagaimana azab atau kepedihan yang dirasakan oleh orang-orang kafir. Ini akan terjadi hal ini. Maka ketika orang-orang kafir melihat siksaan Allah, ya, dekat dan ada di hadapan mereka, karena nanti hari kiamat neraka itu akan dinampakkan. Ya. Waji'a yauma idzin bi jahannam, kata Allah. Neraka jahanam akan didatangkan. Ya. Disebutkan dalam hadis, neraka jahanam itu memiliki 70.000 kendali. Ya. Yang satu kendalinya itu ditarik oleh 70.000 malaikat. Besarnya seperti apa? Dan ketika neraka itu tahu ada calon penghuninya, dari jauh sudah berteriak dengan suara yang mengerikan. Itu gimana gak menakutkan? Ya? Maka saat itu nampaklah kehinaan, zaharat zillah, nampaklah kehinaan muram pada wajah-wajah mereka. Ya, walaupun misalkan di dunia terlihat lebih cantik, lebih ganteng, ya, lebih putih dan sebagainya. Nanti di akhirat tidak. Kemudian dikatakan kepada mereka sebagai hadzal ladzi kuntum tatlubuna ta'jilahu fid dunya. Inilah yang kalian dulu sering minta agar disegerakan ketika di dunia. Tadi kan disebutkan ketika di dunia orang kafir kepada Nabi Muhammad, kepada para sahabat nantang mana kapan terjadi kiamat. Setelah kiamat ini terjadi, mereka melihat azab di mata kepala mereka sendiri. Ini yang kalian dulu pinta. Dan saat itu orang-orang kafir menangis, teriak. Juga kalau di dunia orang kafir mencemooh orang mukmin, di akhirat sebaliknya. Fal yawmal ladzina amanu minal kufari yadhakun. Kalau di dunia orang kafir mentertawakan orang mukmin, di akhirat sebaliknya. Di akhirat sebaliknya. Maka dari itu tadi bersyukur kita seorang mukmin, dan kita akan menyaksikan betapa beruntungnya kita sebagai seorang muslim. Baik. Selanjutnya. Selanjutnya, iya.
Qul ara'aytum in ahlakani Allah wa man ma'iya aw rahimana faman yujirul kafirina min adzabin alim. Katakanlah wahai Muhammad, tahukah kamu jika Allah mewafatkanku dan orang-orang yang bersamaku atau memberi rahmat kepada kami, maka kami akan masuk surga. Lalu siapa yang dapat melindungi orang-orang kafir dari azab yang pedih? Qul ayyuhar rasulu lihaula'il kafirina. Katakanlah wahai Rasul kepada orang-orang kafir. Akhbaruni in amatani Allahu wa man Akhbiruni. Akhbiruni in amatani Allahu wa man ma'i minal mu'minina kama tatamannun. Kabarkan kama tatamannun. Kabarkanlah kepadaku jika Allah mewafatkanku dan mewafatkan orang-orang yang bersamaku dari kalangan orang-orang yang beriman sebagaimana yang kalian angankan. Aw rahimna fa'akhara ajalana, atau Allah merahmati kami dengan mengakhirkan ajal-ajal kami. Wa'afana min azabihi, dan menyelamatkan kami dari azabnya. Faman hadzal ladzi yuhmikum wa yumni'akum min azabin alimin mauji'in. Lalu siapakah yang dapat menyelamatkan dan melindungi kalian dari azab yang pedih dan menyakitkan ini? Ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdialog. Ya. Bagaimana pendapat kalian? Kabarkan coba. Kalau Allah mewafatkan aku dan sahabatku, maksudnya kalau dalam peperangan kami kalah, binasa. Ini kalau kami meninggal duluan, ya, baik dalam peperangan ataupun yang lainnya, kalian menang, atau Allah merahmati kami dengan diakhirkan ajal kalian lebih dulu mati dan Allah menjaga kami dari azab. Kalaupun kami tidak ada, tetap kalian tuh celaka gitu. Misalnya mereka merasa risih karena terus didakwahi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, lalu mereka nggak suka terhadap Nabi, terhadap Islam. Walaupun Islam ini dilenyapkan, misalkan nggak ada lagi, tetap kalian itu akan diazab. Nggak ada yang bisa menyelamatkan kalian dari azab Allah. Artinya, di sini disebutkan, kabarkan kepadaku, kalau Allah mewafatkanku dan para sahabat dari kaum mukminin sebagaimana keinginan kalian, orang kafir kan ingin Nabi dan para sahabatnya itu binasa. Atau Allah merahmati kami dan mengakhirkan ajal kami dan menjaga kami dari azabnya. Faman hadzal ladzi yuhmikum? Siapa yang akan menjaga kalian dan menghalangi kalian dari azab ini? Ada nggak yang mampu? Nah, ini renungan bagi mereka orang-orang kafir. Baik. Selanjutnya. Qul huwar rahmanu amanna bihi wa alaihi tawakkalna fasata'lamuna man huwa fi dhalalin mubin. Katakanlah, dialah yang maha pengasih, kami beriman kepadanya dan kepadanya kami bertawakal. Maka kelak kalian akan tahu siapa yang berada di atas kesesatan yang nyata. Qul huwa ar-Rahmanu saddaqna bihi wa amilna bisyar'ihi wa ata'na wa alaihi wahdahu i'tamadna fi kulli umurina. Katakanlah wahai Muhammad, Allah dialah yang maha pengasih, kami beriman kepadanya dan kami mengamalkan syariatnya dan kami taat kepadanya dan hanya kepadanya kami bersandar pada setiap urusan-urusan kami.
Fasata'lamuna ayyuhal kafiruna, maka kelak kalian akan mengetahui wahai orang-orang kafir, idza nazalal adzab ayyul fariqaini minna wa minkum fi bu'din wadihin an siratillahil mustaqim. Maka siapakah di antara dua kelompok ini, kami atau kalian, yang jauh, yang jelas-jelas jauh dari jalan Allah yang lurus. Baik. Nah, tadi disebutkan, kalau kami pun tidak ada, siapa yang bisa menyelamatkan kalian? Lalu Nabi mengajak, Allah dialah Ar-Rahman, kami beriman kepadanya, dan hanya kepadanya lah kami tawakal. Kalau kalian kepada siapa? Orang kafir. Maka kami yang beriman ini bertawakal kepada Allah, melaksanakan perintahnya, mentaatinya, ya. Maka nanti kalian akan siapa yang berada di atas kesesatan yang nyata. Maksudnya kami iman, kalian kafir. Ya. Nanti pada hari kiamat akan tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Bahasanya gitu. Ya. Ini kami beriman kepada Allah. Tawakal, melakukan ibadah. Karena itu tugas kami. Dan itu keyakinan kami dalam agama Islam ini. Ya. Adapun kalian dengan penolakan kekafiran kalian yang percaya kepada patung dan lain sebagainya. Ya. Nanti lihat pada hari kiamat, kalian akan tahu siapa yang benar-benar berada di atas kesesatan. Karena apa? Orang yang menyuruh kepada kesesatan juga mengklaim mereka ada di jalan yang benar. Fir'aun saja, Fir'aun ya, itu mengatakan kepada pengikutnya, aku tidak lain ingin mengajak kalian kepada jalan yang benar. Jadi apa-apa yang dilakukan oleh Fir'aun selama itu, dia anggap itu sebuah kebenaran. Jadi klaim kebenaran itu tetap akan ada, walaupun dari orang-orang yang jahat. Walaupun dari orang-orang yang salah. Maka nanti di akhirat, ya, atau ketika azab itu turun, barulah akan tahu. Kami atau kalian yang sesat itu. Siapa yang salah nanti akan ketahuan. Ya. Maksudnya, ya sudah. Kalau sudah diperingati, saya beriman kepada Allah. Kalau kalian tidak mau, ya nanti akan rasakan sendiri. Akan ketahuan. Di sini menunjukkan, kalau di dunia, Allah masih memberikan kasih sayang kepada seluruh makhluk sehingga tidak diazab sekaligus saat itu. Kalau nanti di akhirat beda lagi. Di dunia banyak dibiarkan. Banyak dibiarkan. Tapi di akhirat tidak. Sehingga di dunia ini kita berusaha bagaimana mencari kebenaran yang sebenar-benarnya. Itu dalam Islam. Makanya kita pun sering berdoa agar ditunjuki kebenaran. Karena kalau kita tidak sering berdoa, tidak merenungkan ihdinas siratal mustaqim, bisa saja kita ragu dengan Islam ini. Apalagi misalnya kita tertarik atau ada orang yang menggembosi kita untuk ke agama yang lain, bisa jadi hati kita lemah, kemudian terbawa. Oh, ternyata kebenaran itu ada di selain Islam, misal. Dan banyak kan orang yang murtad, waliyadzubillah, naudzubillah. Bahkan ada yang sampai naudzubillah gitu. Dengan setelah ibadah, kok jadi murtad. Gitu. Ya. Ada yang demikian. Sehingga kita terus pelajari agama kita ini dengan benar. Pelajari dengan benar kepada guru yang benar. Agar kita sampai kepada titik yakin. Inilah kebenaran. Islam itu udah paling benar, udah. Nggak percaya lagi yang lain. Yang lain itu batil. Kemudian hanya berdoa dan amalkan. Karena bisa saja sebelum kita wafat, itu masih mungkin syaitan menggoda kita. Syaitan tidak akan berhenti sampai wafat. Abu Thalib digoda oleh syaitan sampai wafat. Sehingga tidak mau mengucapkan syahadat. Kita pun sama manusia kita. Kita tidak tahu
ketika ajal kita datang, kita dalam kondisi apa. Makanya Allah memberikan wasiat, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian wafat kecuali kalian dalam keadaan Islam. Ya. Dan orang itu akan wafat tergantung kebiasaannya. Itu kaidah kehidupan, kata Al-Imam Ibnu Katsir. Man asya ala syai, mata alaih. Barang siapa yang bisa hidup di atas sesuatu keadaan, maka meninggalnya pun akan demikian. Sehingga tidak ada cara yang lain. Kalau kita ingin istiqomah atau ingin husnul khotimah, kecuali dengan istiqomah. Baik, ayat terakhir. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. Katakanlah wahai Muhammad, terangkanlah kepadaku jika sumber air kamu menjadi kering, maka siapa yang akan memberimu air yang mengalir? Qul ayyuhar rasulu lihaula'il musyrikina. Katakanlah wahai Rasul kepada orang-orang yang musyrik ini, akhbiruni in sara ma'ukumul ladzi tashrabuna minhu dhahiban fil ardi la tasiluna ilaihi biwasilatin. Kabarkanlah kepadaku jika air kalian yang kalian minum darinya hilang atau menjadi surut di bumi ini, dan kalian tidak bisa mencapainya dengan sarana apapun. Faman ghairallahi yuji'ukum bima'in jarin ala wajhil ardi zahirun lil uyun. Maka siapakah selain Allah yang bisa mendatangkan kepada kalian air yang mengalir di atas muka bumi ini yang nampak di hadapan mata? Baik. Air, ya, terutama di bangsa Arab, itu betul-betul menjadi faktor yang urgent dalam kehidupan. Kita tahu ya, di padang pasir itu sangat minim sekali air. Sehingga air itu sangat berguna. Sangat sekali berguna. Air laut, misalkan sungai, hujan, ya, itu berguna sekali. Sekarang ada teknologi. Kalau kita minum air di Indonesia yang banyak pegunungan, minum air di Saudi Arabia, itu beda rasanya. Nampaknya lebih segar yang di sana. Apalagi air Zam-Zam. Makanya di antara makna air di sini, air yang umum atau yang khusus, yaitu air Zam-Zam. Katakan bagaimana kalau air Zam-Zam itu surut. Mereka tahu dekat Ka'bah itu ada air Zam-Zam. Yang mereka pun tidak bisa mengingkari, tidak bisa menutup mata, air Zam-Zam itu betul-betul memberikan manfaat kepada mereka. Gimana kalau Rob Ka'bah ini mengeringkan air Zam-Zam? Kalian dapat air dari mana, coba? Atau gimana kalau kalian nggak dapat air sama sekali? Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui nabinya mengancam kepada orang-orang kafir dengan bagaimana kalau nikmat yang kalian sudah rasakan ini diputus gitu loh. Kamu akan dapat dari mana lagi? Gitu. Nah, ini dialog-dialog yang diajukan untuk sadar ya, supaya digiring kepada hal yang zahir untuk mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini air yang kalian lihat. Betul, bisa jadi kalian tidak melihat pencipta air ini, tapi ini air kalian rasakan. Gimana kalau kering? Siapa yang bisa mendatangkan? Nah, di sini peringatan juga bagi kita. Kita banyak diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana jadinya kalau nikmat itu Allah hilangkan dari diri kita? Gak ada orang yang bisa yang mendatangkan lagi nikmat itu. Sehingga kita hendaklah bersyukur hidup ini banyak nikmat. Nikmat zahir berupa sebab-sebab kehidupan, air, dan yang lainnya, makanan, kemudahan dalam perjalanan, dan yang lain itu nikmat zahir. Begitupun nikmat batin berupa keimanan, keislaman, ketaatan, ya, ilmu, hidayah. Itu syukuri. Agar kita hidup ini arah.
Dan ketika kita nanti wafat, kita termasuk orang-orang yang berbahagia. Baik, demikian akhir dari Al-Mulk. Kalau nanti kita di pertemuan berikutnya dilanjutkan dengan surah-surah yang lain. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Sallallahu alaihi Muhammad. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa